Ya secara umum yang menarik adalah kalau kita balik dulu ya ketika Dani Pedrosa pertama kali menjadi test ridernya KTM, Marc Marquez pernah bilang kalau Pedrosa bisa membuat KTM bagus, dia mau pindah. Fake. Beneran ada Valentino Rossi ya didaulat menjadi brand ambassador resmi ya, yang Yamaha bukan Yamaha Factory Racing lagi, jadi Yamaha secara keseluruhan brand, ya, secara brand Yamaha Jepang itu cukup menarik gitu ya. Saya langsung berpikir wah ternyata omongan dari Presiden FIM Jorge Viergas itu nggak kaleng-kaleng ya bahwa VR46 bakalan pindah ke Yamaha ya. Going into turn 5, Rossi leads contact there between Marquez and Rossi. Marquez is down! Marc Marquez has crashed out of second place in the Argentinian Grand Prix. Wow! Oh, dearie me! Unbelievable! The rear tyre just let it go in the most spectacular fashion. That is, dearie me! Marquez is the master of 2019 and he wins here in Valencia. Marquez! He has absolutely slammed into the goal barrier. Double podium untuk dua rider KTM, Brad Binder dan juga Jack Miller menguasai podium di GP Jerez Spanyol kemarin. Laras Tahira dan juga pastinya partner saya nih, sudah ada Kang Taufik TMC Blog di sini. Apa kabarnya Kang Taufik? Baik, Laras, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Kemarin kalau saya lihat di live reaction, Kang Taufik nih heboh banget ya nonton race ya, sampai gigit-gigit jari kalau lihat. Gemes banget sih, memang gemes banget karena memang banyak yang terjadi di situ dan seru ya. Kombinasi antara bagaimana kita nggak terima terhadap keputusan dari race direction segala macam sampai crashnya yang mengakibatkan banyak banget pembalap bisa ya awalnya bahkan kita kira bahkan kayak Fabio Quartararo tuh nggak bakalan ngelanjutin karena sempat terlungkup segitu lama kan, ngeri lah, ada deg-degan juga, merinding juga. Seru. Iya, seru. Serem sih. Lebih seru gitu karena serem ya, karena red flag dua kali. Sprint race dan juga main race. Dan sama-sama di turn 2 ya kan? Bener, turn 2. Dan lap pertama juga. Iya, memang karena sirkuitnya sendiri merupakan sirkuit klasik bisa dibilang seperti itu. Dan biasanya kalau sirkuit klasik di Eropa itu punya karakteristik dan morfologi di mana badan tracknya itu benar-benar sempit. Kalau badannya sempit, itu artinya racing line itu nggak banyak. Terlebih lagi ini di lap pertama yang artinya baru start itu pada saat mereka ketemu dengan tikungan 1 atau tikungan 2 itu biasanya ada banyak banget pembalap yang hadir di situ. Sehingga agak sulit untuk memilih-milih racing line yang mana yang mau akan dia lakukan. Sehingga ya satu aja ada orang yang melakukan kesalahan itu efek karambolnya akan banyak. Seperti kayak misalkan hadir tiga pembalap yang jatuh di tikungan 2. Ini terbukti dengan jatuhnya Fabio Quartararo ya. Tapi nanti kita bahas. Kalau sekarang pengen ke juaranya dulu nih. Juara. Kok bisa-bisanya KTM ini menguasai sirkuit Jerez Spanyol yang dimana kalau kita lihat susunan yang menangnya aja nih ya Kang Taufik kayaknya tuh cuman diacak-acak aja gitu. Kalau di sprint race ada Brad Binder jadi juaranya. Kemudian yang kedua tuh ada Pecco dan yang ketiga ada Jack Miller. Terus di main race juga sama. Tukeran tuh Pecco sama Brad Binder ya. Pecco jadi juaranya, Brad Binder kedua, Jack Miller tetap ada di posisi ketiga. Betul. Ada apa? Ada apa ya? Maksudnya, ini menarik kabarnya nih. Ini KTM? Apakah karena kehadiran Dani Pedrosa kan mereka jadi termotivasi? Atau juga perangkat-perangkat dari KTM atau seperti apa Kang Taufik? Oke, jadi gini, kalau kita pertama gini, banyak pendapat-pendapat daripada jurnalis dan juga pengamat MotoGP. Jika kita itu udah siap, sudah misalkan sudah bagus ya, mendapatkan base
setup yang bagus di Jerez itu biasanya akan bagus ke depannya di sirkuit-sirkuit lain. Karena memang secara umum sirkuit ini adalah sirkuit yang tidak memerlukan top speed tinggi karena memang straight-nya hanya 607 meter dan itu tuh memang secara umum akan mengebiri kemampuan dari Ducati yang biasanya top speed-nya tinggi. Terus habis itu kalau misalkan kalau kita ngomongin tentang KTM, yang pertama orang akan terkesima pasti startnya mereka. Itu luar biasa. 4 kali start, 4-4-nya ke depan Brad Binder. Bahkan Brad Binder bisa melakukannya dari row kedua atau baris kedua. Dan ini tuh menarik. Dan terlebih lagi kalau kita misalkan breakdown ya format MotoGP di tahun 2023 ini kan memang berubah banget dengan kehadiran sprint race. Terus habis itu sesi latihannya itu akan berkurang sehingga kita bisa lihat mulai dari hari Jumat practice 1 dan practice 2 itu udah kayak kualifikasi. Jadi yang ada di otak pembalap tuh udah kayak yang compete-nya rasa berkompetisinya tuh tinggi banget sekarang. Kompetitif sekarang dan motor harus siap. Semuanya itu mulai dari detik pertama practice 1. Itu udah penting banget harus. Artinya siap itu apa? Mereka udah siap yang namanya base setup atau setup motor di awal. Gak boleh miss sedikit. Gak boleh miss. Artinya gini, motor ini udah di setup. Jadi kayak traction controlnya harus udah siap segini. Terus habis itu engine brake setupnya kayak begini. Dan itu biasanya pembalap atau misalkan pabrikan itu biasanya mereka akan nyontek ke setup mereka tahun lalu di Jerez juga. Dari situ mereka akan sesuaikan, terus habis itu mereka siap. Nah, menariknya KTM adalah mereka memiliki Dani Pedrosa, di mana Dani Pedrosa sepekan sebelumnya melakukan tes di Jerez ini. Dan dia melakukannya, kalau kita lihat dari tesnya sendiri, Dani Pedrosa tuh melakukannya bener-bener sangat serius banget. Bahkan sempat disindir sama Stefan Bradl. Iya, dia kenceng banget kan. Ini orang serius banget gitu kan, lagi melakukan tes. Pertama, mungkin tujuannya karena dia juga ingin melakukan wildcard. Sehingga dia harus menyiapkan. Karena dia lama juga nggak ikut latihan. Karena dia kepo sih. Dia bilang, saya kepo nih sama sprint race. Kok biasanya agresif banget, saya pengen tahu seagresif apa pembalap-pembalap di sprint race kan. Nah, dengan artinya benar-benar sangat seriusnya Pedrosa, KTM dapat keuntungan dengan cara mereka dapat hampir semua base etapnya. Bahkan bisa bayangin di tikungan berapa mereka harus ngerem di mana dan giginya mesti gigi berapa itu mereka dapat semua. Detailnya ada ya. Bayangkan mereka tahu semua sehingga bisa dibilang motor KTM adalah motor yang paling siap. Honda juga ikut sih pada saat itu tes private-nya bersama KTM. Cuman masalahnya Honda tidak sedang dalam level mereka nyari yang namanya fine tuning atau tuningnya kecil-kecil udah tinggal gitu. Mereka masih menggunakan tes private itu untuk mencari ini gimana ya wingletnya kayak gimana bentuknya, jadi sesuatu yang besar-besar. Apakah swing armnya diganti, apa ini yang besar. Tapi kalau KTM udah nggak mikirin gitu lagi, mereka tinggal setup nih suspensinya naikin berapa ya, udah kayak gitu, udah kecil-kecil kayak gitu, sehingga ini akan menghasilkan base setup yang baik dan hasilnya ya seperti kita bisa lihat KTM siap banget semenjak hari pertama di race weekend di Jerez. Gitu. Bahkan ada satu statement yang datang dari Jack Miller ya, kalau Dani Pedrosa adalah test rider terbaik di dunia gitu. Iya, luar biasa. Kita bisa bayangin. Logikanya gini, dengan tinggi badan hanya 159 cm dan juga bobot tubuh sekitar 50-an kilogram, dia bisa ngebalikin motor kanan dan kiri dalam sebuah chicane tikungan. Itu tuh luar biasa. Artinya kalau Pedrosa bisa, pasti pembalap-pembalap lain yang memiliki postur tubuh yang lebih besar, lebih tinggi itu nggak ada masalah. Biasanya kayak gitu harusnya. Dan terbukti juga ya di free practice pertama, Dani Pedrosa menyabet karena dia pasti udah hafal banget di tikungannya, hafal tikungan, hafal yang namanya gear map. Jadi mapping atau pemetaan gear itu dia hafal banget. Sementara yang lain masih ini berapa ya? Di tikungan segini saya mau turunin berapa ya giginya? Terus nurunin giginya di berapa meter sebelum tikungan ya? Kalau ini mungkin masih mau mencari-cari dan juga masih mapping ulang. Cuman kalau Pedrosa udah jelas, udah masih keingetan sehingga dia turun di sini, naik di sini, lakukan akselerasi di sini, titik ini. Itu udah jelas banget buat Pedrosa. Dan jadi kebetulan sirkuit Jerez ini jadi sirkuit favoritnya Pedrosa ya? Dan hampir semua pembalap tuh memfavoritkan Jerez. Cuma masalahnya Pedrosa balik lagi, dia mendapatkan keuntungan dengan tesnya dia sepekan sebelumnya. Iya, ditambah dia seorang test rider juga, dia udah tahu nih apa-apa aja perangkat-perangkat yang akan dia pakai gitu di GP Jerez kemarin gitu. Nah, kalau berbicara mengenai motornya sendiri motor KTM,
perangkat yang digunakan Pedrosa ini kalau dibandingkan dengan Binder dan juga Miller, itu bisa dibilang jomplang nggak yang dia pakai gitu, makanya dia bisa sampai sengebut itu gitu. Oke, yang pertama kalau kita lihat apakah beda motor yang dipakai antara Dani Pedrosa dengan Jack Miller dan juga Brad Binder. Yang pertama adalah regulasi. Kalau misalkan Pedrosa mau ikut wildcard, dia harus menggunakan mesin yang identik dengan yang dipakai oleh Miller dan juga Binder. Itu harus, kalau enggak pasti didiskualifikasi Pedrosa. Dan ini terjadi dulu ketika Sylvain Guintoli di Suzuki itu menggunakan mesin yang akan datang. Pernah tuh sekali tuh. Yang bukan harusnya dipakai di musim itu ya? Tidak sama dengan yang dipakai oleh Joan Mir dan juga Alex Rins waktu dulu masih di Suzuki. Ketahuan sama Dorna. Penalti. Bukan penalti, udah diskualifikasi. Langsung diskualifikasi. Nah, pernah waktu itu beberapa tahun yang lalu. Jadi artinya mesin, kalau mesin pasti sama. Cuman boleh yang lain yang berbeda yang dalam koridor bisa dibedakan. Kayak misalkan sasis boleh beda. Kalau misalkan Pedrosa pakai sasis yang berbeda boleh. Swing arm yang berbeda boleh. Aerodinamika, firing beda boleh semuanya. Dan yang dipakai oleh Pedrosa yang kelihatan ya, karena kita nggak pernah dapet yang namanya pernyataan dari KTM apa yang dipakai detail, nggak akan pernah, karena itu merupakan secret dari KTM sendiri. Itu adalah yang pertama adalah aerodinamika, mulai dari firing depan dengan inlet udara yang ada moncongnya itu berbeda bila dibandingkan dengan yang dipakai oleh Miller dan Binder. Lalu aero wingnya berbeda, wing, terus abis itu apalagi wing belakang tuh yang ada di bagian buntut ya, yang di bagian buritan itu beda. Kalau yang dipakai oleh Binder dan juga Miller itu bentuknya hampir seperti V begitu ya, V terbalik atau segitiga. Ini kotak ya? Kalau ini kotak seperti kayak gawang gitu kan, kayak gawang sepak bola kan gitu kan. Atau ada yang bilang seperti kayak antena digital TV gitu ya. Kayak atau nggak iPad. iPad pokoknya kotak lebih kotak. Dan itu kalau misalnya kita lihat itu memang menghasilkan downforce yang lebih tinggi karena memang area yang kena udaranya lebih lebar dan segala macam. Dan satu lagi menurut saya yang cukup signifikan banget gitu ya, yaitu kehadiran underfloor. Underfloor di bagian bawah firingnya yang dipakai oleh Pedrosa itu. Jadi kalau motor biasa itu kan di bawah firing itu kan ketemu langsung V begitu kan. Kalau dia enggak, terus habis itu di bawahnya tuh begini, rata. Ini floornya mirip seperti floor yang di setup buat mobil-mobil Formula 1. Jadi ada detail, kalau dilihat secara detail gitu ya. Ada beberapa foto, terus kalau kita zoom itu mirip, ada lekukan, dan lekukan itu seperti kayak underfloor mobil-mobil Formula 1 yang menghasilkan ground effect. Ground effect itu akan menghasilkan downforce yang akan membuat motor itu akan lebih ketekan ke bawah. Jadi nggak bakal wheelie ya? Nggak, ya terutama yang dikejar sama dia bukan depan. Kalau di sini, kalau depan dia pakai winglet yang depan. Kalau ini untuk ban belakang, agar ban belakang mendapatkan grip yang lebih baik. Artinya nggak ada spin-spin. Jadi full dapat artinya efisiensi seluruh energi atau seluruh tenaga yang dihasilkan oleh mesin itu disalurkan secara mendekati sempurna ke ban belakang. Tidak ada yang terbuang oleh spin-spin ban, kayak begitu. Luar biasa. Tapi artinya perangkat yang akhirnya dipakai oleh Dani Pedrosa kemarin ini, yang artinya kan bisa dibilang sukses ya, dan bisa membuat motornya jadi jauh lebih kencang. Bahkan powernya kalau dibandingin sama Ducati di lurusan tuh udah mirip-mirip kemarin di race Jerez Spanyol ini. Apakah kedepannya ini akan bisa dipakai oleh Miller dan juga Binder untuk race selanjutnya? Ya, kayak misalkan beberapa detail, kayak misalkan aerodinamika, kita harus lihat dulu. Yang pertama regulasi, itu memperbolehkan setiap pembalap itu berganti jenis firing itu sekali dalam satu musim. Nggak bisa tuh setiap race ganti, race ganti atau gitu misalkan boleh setiap race ganti, cuman dia hanya memiliki 2 kali proses homologasi firing. Jadi mereka punya dua firing. Kalau misalkan ini namanya firing A dan ini firing B. Di race Jerez mereka pakai A, terus di Lemang ke depan mereka pakai B, terus di Mugello ntar pakai A lagi, boleh, ganti-ganti boleh. Cuman hanya terbatas pada 2 tersebut. Dan selama ini yang dipakai oleh Miller dan juga Binder itu baru satu jenis fairing. Masih ada kesempatan berarti. Dan masih boleh untuk, tapi kita nggak tahu fairing yang akan dihomologasikan buat mereka. Fairing kedua itu akan kayak gimana. Namun kalau kita lihat pada sesi pengetesan resmi di hari Senin itu baik Jack Miller dan juga Brad Binder itu sudah dikasih oleh KTM
fairing yang dipakai oleh Pedrosa, yaitu yang menggunakan underfloor ala-ala F1 itu. Dan juga winglet belakang yang kayak gawang. Itu udah dipakai mereka. Saya udah lihat ada beberapa fotonya pakai, dan bahkan Augusto Fernandes yang membalap dengan gas-gas RC16, which is sebenarnya itu adalah KTM juga, itu bahkan diberikan update serupa untuk mengujinya. Bahkan sampai Augusto Fernandes. Oke, tapi kalau kita lihat hasil tesnya sih kayaknya di top 3 ini malah tiba-tiba ada Fabio Quartararo ya. Iya, benar-benar. Kalau kita ngomongin Fabio Quartararo itu memang kesalahan, ini lebih ke kesalahan strategi ya, Fabio Quartararo terutama di practice 1. Nah ini dia, kalau udah zaman MotoGP 2023 di mana ada perubahan format, itu practice 1 atau free practice 1 itu kita nggak boleh salah dalam melakukan strategi. Kesalahan Fabio Quartararo di situ adalah dia terlambat menggunakan ban soft baru untuk time attack. Kenapa? Karena kalau dia ngelihat Pedrosa, dia semenjak awal udah langsung masukin ban baru dan dia langsung push, langsung masuk, langsung dapat lap time tinggi, dan dia masuk ke dalam top 10 atau top 10. Kan kalau misalkan practice 1 dan practice 2 itu top 10-nya bisa langsung masuk kualifikasi kedua. Dan karena Fabio Quartararo terlalu terlambat untuk menggunakan ban yang soft tersebut, maka dia nggak dapat kehabisan waktu lah untuk bisa mengejar lap time, dan nggak dapat di practice 1. Di practice 2, karakteristik dari Jerez itu pada saat siang dengan cuaca yang lebih panas, itu grip ban akan berkurang, sehingga lap time-nya cenderung semuanya akan lebih rendah dibandingkan dengan sesi pagi, sehingga ya siang makin sulit. Dan kalau udah P2 udah nggak dapet, P3 apalagi nggak dapet lagi. P3 karena udah nggak dihitung lagi kan untuk bisa kualifikasi. Di kualifikasi pertama dia ketemu dengan Pecco Bagnaia dan segala macam, berat. Ada Bezzecchi juga di situ. Berat di situ, dan akhirnya ya mau nggak mau dia nggak ikut Q2. Nah, ini mungkin kali pertama lagi nih Fabio Quartararo nggak ikut kualifikasi kedua. Iya. Ini kalau ngomongin Fabio Quartararo juga kemarin seru ya. Kita sempat deg-degan ketika main race dia bersenggolan dengan Bezzecchi. Dan juga sebelah kiri ada Oliveira yang mengharuskan Oliveira ini istirahat lagi. Kabarnya sih kalau memang pengobatannya berjalan dengan lancar, dia bisa ikut lemang sih ya. Cuman kalau memang masih belum memungkinkan ya dia istirahat lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Fabio Quartararo dan juga long lap penaltinya, yang dimana kalau kita lihat di layar TV itu incorrect long lap penalty. Nah, mungkin boleh diceritain nih Kang Taufik, emang apa sih yang salah dengan long lap penalty yang dibikin sama Fabio Quartararo, dan apakah memang dia ini pantas mendapatkan long lap penalty karena dia protes tuh. Iya, kalau kita lihat pembicaraan termasuk opini dari pembalap sendiri mengenai long lap, 2 kali long lap penalty yang dilakukan oleh Fabio Quartararo, itu kita bisa lihat dari kenapa dia dapat long lap penalty yang awal, gitu ya, yang terjadi gara-gara insiden di lap pertama di tikungan kedua. Jadi menurut saksi mata, saksi mata ini Joan Mir yang berada di daerah dekat. Joan Mir itu merasa bahwa menurut apa yang bisa dia lihat yang terjadi, itu seharusnya Fabio Quartararo tidak dapat long lap penalty karena itu murni racing incident. Itu adalah murni insiden balap biasa. Yang terjadi di balik di balik helm yang dilihat oleh Joan Mir adalah ketika itu dia bilang dia melihat Bezzecchi agak sedikit ingin ke arah mana ya? Ke arah kiri, artinya ke arah luar. Karena sebentar lagi kan itu kan tikungan 2 kan arahnya ke kanan. Dia mau agak sedikit ke kiri. Sementara di kiri itu ada kalau nggak salah ada Oliveira di situ. Dan kejepit. Dan di tengah itu nggak ada yang tahu. Memang Fabio Quartararo datang dari belakang. Fabio Quartararo memang secara umum harus istilahnya harus benar-benar ngotot karena dia kan start paling belakang ya. Dihitungannya di barisan-barisan belakang dia harus ngotot dari awal. Dan dia berusaha untuk sedikit demi sedikit mencoba memperbaiki posisi sehingga dia memang mencoba untuk masuk. Dan yang menariknya yang dibilang oleh Joan Mir adalah biasanya kita di lap pertama, terutama di tikungan 1 dan tikungan 2 di mana semua pembalap tuh kayak yang ngampruk gitu kan, barengan semua. Itu biasanya pembalap tuh nggak melakukan manuver-manuver kayak yang saya harus terlalu melebar untuk bisa ngambil
tikungan selanjutnya kan biasanya kan kalau kita berhadapan dengan tikungan ke kanan, kita agak sedikit melebar dulu di kiri karena kayak ngambil space gitu ya, dalam tanda kutip, ngambil space biar gampang ngambil kanan. Dan harusnya menurut dia adalah Bezzecchi tidak melakukan itu. Karena maksudnya gini, itu adalah rules atau gimana ya? Itu biasanya kalau pembalap itu kalau ingin respect terhadap pembalap lain itu nggak begitu. Jadi dia harus lihat-lihat ini masih lap pertama. Lap pertama tuh jangan begitu karena space-nya tuh benar-benar padat gitu. Nggak bisa kita ngambil dulu kanan gitu. Ntar tungguin sampai lap 2, lap 3 di mana jarak-jaraknya udah semakin jauh baru dia bisa kayak gitu. Nah, yang menurut Joan Mir adalah kejadian di mana Fabio Quartararo akhirnya menyapu Miguel Oliveira adalah karena dia mendapatkan posisi dia itu agak tertutup oleh Bezzecchi yang agak sedikit ke kanan sehingga ban belakang dari Bezzecchi itu hampir menyentuh atau mungkin menyentuh dikit kali ya dengan ban depannya Fabio Quartararo. Dan biasanya teori umum adalah ketika ban belakang ketemu ban depan itu biasanya yang jatuh yang ban depan, yang punya ban depan. Kan kita bisa lihat kalau ke belakang kayak bagaimana insiden antara Valentino Rossi dengan Marquez di Argentina. Argentina kan Rossi di depan, yang kena ban, yang jatuh pasti yang ban depan, gitu. Karena kan butuh handling. Dan jatuhnya Fabio Quartararo akhirnya membawa serta Miguel Oliveira. Dan dengan itulah akhirnya dislokasi basi. Sama seperti kayak dislokasi itu artinya dia agak sedikit lepas gitu loh. Sama seperti kayak kejadiannya Marc Marquez ketika dia memperoleh gelar keberapa kan yang waktu ditepok dari belakang oleh Scott Redding itu kan dislokasi banget. Itu bisa dibalikin lagi karena bukannya retak atau patah gitu ya. Dibalikin lagi cuman memang kalau pengen enggak terjadi berulang itu ada sedikit tendon yang harus dioperasi, dibenerin gitu. Iya, kita akan bahas history tentang Marc Marquez ya. Mungkin dari awal ketika dia terkena diflovia yang pertama, kalau nggak salah di tahun 2011 di Malaysia. Waktu di Malaysia, itu waktu di Moto2, nanti kita bahas lebih lengkapnya ya. Tapi ini memang penalti yang terjadi di Jerez Spanyol ini bikin penonton tuh jadi gerak gitu ya. Selain ada Fabio Quartararo yang kena LLP, ada juga Pecco Bagnaia yang kena drop one possession. Ya, padahal kalau kita bisa lihat ya GP Mania di tayangan, itu kan komentatornya aja tuh sampai komentar Miller tuh agak ngelebar. Makanya Pecco tuh berusaha ngambil chance untuk masuk ke dalam gitu ya. Terus banyak yang protes. Kalau Kang Taufik gimana ngelihatnya? Selain tadi ya cerita tentang Fabio Quartararo, terus akhirnya dia melakukan long lap penalti dan long lap penaltinya itu dibilang tidak bisa diterima karena Fabio Quartararo menyentuh track limit di akhir dari section long lap penalti. Jadi nginjek hijau-hijau. Iya, padahal kan dia tuh kayak cuman ngelihat ke belakang, lihat ada rider mau lewat apa enggak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ngomongin Fabio Quartararo dulu yang kenapa long lap penalti pertama tidak diterima incorrect ya, tidak benar atau tidak sesuai dengan regulasi adalah ada regulasi lain di mana setiap pembalap yang menyentuh atau melebihi dari track limit itu biasanya lap time-nya dihapus atau dia harus melakukan sesuatu ulang. Dan itulah yang dipakai mungkin oleh panel steward dari FIM gitu ya. Nah, namun kalau menurut saya yang dilakukan yang dilakukan oleh Marc Marquez itu dengan menyentuh track limit itu kan tidak gain advantage. Jadi tidak mendapatkan keuntungan karena track limitnya adalah sisi luar, kecuali dia ngambil di sisi dalam. Artinya kalau sisi dalam dia mencuri kan, mencuri karena tikungannya lagi ke arah kiri kan, ke kiri kan. Kalau dia ambil yang kanan dia sebenarnya ke kanan. Ke kanan itu tidak mengambil waktu apapun, tidak gain advantage apapun, tidak ngambil keuntungan apapun. Kecuali kalau dia kiri ngambil itu artinya mencuri. Hijau sebelah kiri gitu ya. Kan ada tuh lewatin. Berarti motong waktu. Kalau ini kan enggak, harusnya itu. Dan itulah yang jadi selain dari konsideran mengenai apa yang terjadi di tikungan 2 dan ditambah dengan keputusan dari tim MotoGP Steward untuk tidak menganggap LLP yang pertama karena Fabio Quartararo menyentuh track limit, itulah yang banyak dipertanyakan orang. Nah, balik lagi ke soalnya clash antara Jack Miller dengan Francesco Bagnaia atau Pecco Bagnaia. Di mata saya, kalau pada saat kita ngelihat ya, ini lebih ke bukan racing karena ini bukan insiden, ini racing biasa, gitu kan.
Dimana pada saat itu saya lihat adalah ini kebiasaannya Jack Miller agak sedikit melebar pada saat tikungan di satu tikungan, saya lupa tikungan berapa, jadi agak sedikit melebar dan ini menyisakan satu tempat atau satu space kosong dan ini udah pasti akan diambil sama Pecco. Dan kesannya memang kayak sedikit agresif kan, karena yang terjadi di Miller itu dia kayak yang tiba-tiba aja dia melebar gitu, sehingga dia mungkin kalau menurut saya adalah wah melebar nih, masuk kan, dan karena tipis dan ini tipis jarak antara Pecco Bagnaia dengan Jack Miller, inilah yang dianggap oleh FIM MotoGP sebagai tindakan yang ambisius, agresif sehingga gitu ya. Akhirnya si Pecco itu diharuskan turun satu posisi. Di lap yang keberapa mungkin ada sekitar 4 lap ya perbedaannya antara kejadian sampai turun satu posisi itu panjang tuh waktunya kan. Kalau menurut saya ini tuh kepanjangan, terlalu panjang gitu ya. Artinya apa? Pecco pada saat itu udah siap-siap mau gimana caranya dia mau nginiin yang depannya itu Brad Binder kalau nggak salah, di depannya masih ada Brad Binder. Tiba-tiba udah lama, udah 4 lap baru diturunkan hukumannya, baru dia harus turun. Ini agak sedikit mengubah mungkin ya kalau menurut saya, kalau saya jadi pembalap itu akan mengubah ini saya jadi strategi segala macam akan berubah gitu. Jadi kalau pengen diputuskan hukuman tersebut jangan lama-lama, 1 lap 2 lap bikin, cuman ini hampir sekitar 4 lap gitu ya, bisa bayangin terlalu panjang dan kesian Pecco-nya udah gain position panjang jauh gitu dan mau deketin Brad Binder dia harus mundur lagi, walaupun akhirnya dia bisa fight balik dan akhirnya juara satu juga. Dan inilah yang dipertanyakan lagi dari keputusan dari FIM MotoGP Steward. Ini tuh apaan gitu kan. Jadi kalau Fabio Quartararo mungkin masih perdebatan, tapi kalau ini semua orang lihat ini bukannya sebuah tindakan ambisius. Lagi pula dalam sebuah, kalau kita baca dari press release segala macam yang dikeluarkan oleh FIM MotoGP Steward itu agak sedikit mengganggu dalam penulisan bahasa ya. Mereka bilang bahwa pembalap ini memperoleh hukuman karena dia ambisius. Semua pembalap ya, menurut saya yang balapan di situ harus ambisius. Kalau menurut saya harus. Kalau nggak ambisius mah, ya kita touring aja, gitu, bukan touring San Mori gitu. Kalau orang balapan ya harus ambisius, harus punya ambisi untuk bisa finish di depan gitu kan. Kalau nggak, mungkin kalau terlalu ambisius, bahasanya mereka kalau misalkan Laras bisa baca, nggak ada tulisan terlalu ambisius. Mereka cuma bilang ambisius riding gitu loh. Kok riding nggak bilang ambisius di sini mah kan? Harusnya tetap ambisius. Dari segi bahasa aja mereka kayaknya harus banyak belajar gitu dalam membuat keputusan hukuman gitu kan. Di sini jadi memang akhir-akhir ini keputusan FIM MotoGP Steward tuh jadi kayak yang kesannya kayak mereka terlalu banyak memberikan hukuman terus sehingga menjadikan balapan ini jadi agak sedikit kurang menarik ya, kurang menarik karena terlalu banyak begini sedikit salah, nyenggol sedikit, yang satu jatuh pasti ada yang kena hukuman, gitu kan. Padahal mereka harus melihat dulu background dari kejadian insiden tersebut, harusnya melihat dengan jelas dari segala sisi. Satu yang membuat akhirnya beberapa rider ini jadi cedera, termasuk Pol Espargaro yang sekarang masih berbaring ya, masih pemulihan gitu. Betul. Dan kalau tarik lagi ke tahun 2020 menjadi awal mula Marc Marquez ini cedera parah banget ya, Kang Taufik ya, di Jerez. Betul. Pada saat itu. Kemudian 2021 juga, dan akhirnya kemarin melakukan press-con. Ini kita semua terkaget-kaget nih, kenapa Marc Marquez ini sampai bikin press-con ya? Apa dia mau pensiun dini ya atau gimana ya? Ternyata emang ngabarin kalau ternyata kondisinya memang tidak memungkinkan untuk balapan terlebih dahulu gitu. Perlu saya ini dulu dikit edit dikit. Memang benar yang diinformasikan oleh Dorna MotoGP di awal adalah Marc Marquez akan melakukan press conference di jam tertentu gitu ya. Dan itu tuh dipublish di berbagai media sosialnya Dorna ya, MotoGP dan segala macam. Dan ini tuh heboh, mau press-con gitu kan, press-con luar biasa, artinya di luar kebiasaan gitu kan. Ada apa? Apakah Marc Marquez mau pensiun, apa mau pindah pabrikan atau segala macam kan? Namun sepertinya Repsol Honda membaca gitu ya, wah ada sesuatu yang mungkin Dorna menggiring ke arah mana, akhirnya mereka melakukan kayak misalkan konfirmasi bahwa ini tuh langsung dijawab.
Marc Marquez ingin mengabarkan situasi terkini mengenai cederanya. Langsung dijawab tuh. Bahkan di reply-nya tweet dari MotoGP itu langsung dijawab. Dan akhirnya statusnya diubah dari press conference menjadi media scrum. Jadi akhirnya yang dilakukan Marc Marquez itu bukannya presscon kan? Kalau presscon tuh yang ada di belakang backdrop itu gede yang hitam, terus habis itu dia duduk di tengah ditanya orang. Tapi kalau ini media scrum dilakukan di hospitality-nya Repsol Honda di meja biasa, terus habis itu wartawan pada naruh HP dan segala macam kan. Tahu gitu live Instagram aja udah ya Marc Marquez lebih rame kayaknya viewers dia ya. Cuman dia butuhnya memang jurnalis dan media sehingga dia lakukan namanya media scrum. Kalau media scrum itu levelnya secara kehebohan itu memang jadi drop dari press conference dan akhirnya memang di media scrum itu dijelaskan kondisinya dan memang secara umum yang Marc Marquez ceritakan adalah kalau dia memaksa untuk balapan di RS maka besar kemungkinan bahwa potensi cederanya akan bisa jadi lebih panjang dan mungkin secara ekstrimnya dia bisa pensiun. Gitu. Tapi membahas soal Marc Marquez, ini kan mengingatkan kita sama film dokumenter dari Marc Marquez ya, dimana kalau kejadian seperti itu tuh sudah kejadian di tahun lalu bahkan ya 2022. Banyak yang sudah melarang Marquez, udah nggak usah balapan. Bahkan adiknya sendiri Alex Marquez, udah nggak usah balapan, udah duduk aja. Dan kakeknya juga, bahkan kakeknya udah nyuruh pensiun, udah pensiun aja. Kalau kamu nurut sama kakek, kamu udahan sekarang balapnya gitu ya. Tapi Marquez ini adalah seorang kalau dia bilang tuh dia beast gitu untuk di lapangan dan juga di kehidupan nyata. Memang orang itu sangat ambisius sekali untuk bisa menjadi seorang pemenang. Jadi boleh dong ambisius boleh. Makanya namanya pembalap harus gitu. Pembalap tuh harus ambisius. Makanya menurut saya bahasanya FIA MotoGP kan nggak boleh tuh pembalap ambisius. Nggak boleh karena semua pembalap harus ambisius. Menurut saya. Tapi kalau ngomongin Marc Marquez, saking ambisiusnya ini sampai dia itu kalau ngelihat bukan kata laras ya, kalau ngelihat di film dokumenternya tuh jadi banyak musuhnya gitu. Yang pertama mungkin Dani Pedrosa pada saat itu. Kemudian ternyata dia juga sempat sebel-sebelan sama Lorenzo dan seperti yang kita tahu kalau sama Valentino Rossi bahkan Valentino Rossi sempat punya statement mungkin saya akan baikan sama dia 30 tahun kemudian dan bahkan kalau misalnya dia sudah selesai balap di MotoGP gitu. Saking ambisiusnya tuh seorang Marc Marquez. Secara umum memang selain ambisius memang karakter Marc Marquez semenjak dia balapan di kelas-kelas bawah gitu ya, GP 125 terus Moto2 dan juga MotoGP itu memang karakternya adalah agresif. Marc Marquez itu jadi juara dunia 8 kali itu memang agresif. Agresivitasnya sangat tinggi. Dia akan ambil dengan gaya apapun, override riding bilangnya seperti jadi dia tuh motor apapun yang dibawa itu akan dibawa di luar kemampuan motor. Bisa bayangin seperti itu. Bisa bayangin waktu dia Moto2 dia nggak pakai Kalex loh. Sementara kita ketahui sampai sekarang Kalex adalah sasis paling banyak dipilih oleh pembalap. Tapi dia waktu itu nggak pakai Kalex dan menang juara dunia. Dia memanfaatkan semua kemampuan dari sasis tersebut ditambah dengan mesin sehingga akhirnya artinya di riding hampir di luar kemampuan dari motor tersebut. Gitu ya dengan shaking kanan kiri dan segala macam. Dan kalau kita lihat memang kejadian-kejadian dari Marc Marquez yang agresif itu memang banyak banget sih. Banyak banget kalau kita misalnya telusuri dari belakang bagaimana dia fight dengan Seven Brothers sendiri gitu ya sampai akhirnya dia bagaimana dia jatuh di Malaysia sehingga membuat kasus pertama diplopianya kan waktu itu waktu masih di Moto2 dan akhirnya mengganjal gelar, harusnya itu jadi gelar pertamanya dari Marc Marquez di Moto2 dan akhirnya dia harus ngulang lagi tahun depan, baru tahun depan dia jadi juara dunia Moto2. Dan di MotoGP menjadi juara dunia termuda pada saat itu ya. Tapi balik lagi ke gaya balapnya Marquez, orangnya ambisius, gaya balapnya aja itu kalau bisa dibilang urakan gitu senggol kanan, senggol kiri, tabrak depan, tabrak belakang dan bahkan sempat dikomplain banyak riders gitu ya sampai bikin riders lain tuh kayak Marquez gitu. Untungnya saya ngelihatnya Simoncelli udah nggak ada ya. Mungkin kalau masih ada Simoncelli itu ketemu itu dua pembalap. Jadi bisa dibilang Marc Marquez ini punya gaya balap yang sama dengan mirip lah dengan Simoncelli ya.
terlepas dari perbedaan postur yang mungkin Moncelli lebih tinggi dibanding Marc Marquez. Cuman memang kalau menurut saya sih ini sebuah ya alamnya Marc Marquez kayak gitu. Dari semenjak kecil dia memang belajar latihan dan segala macam itu style dia seperti ini, dan ini agak susah untuk diubah kalau menurut saya. Kecuali kalau hadir dari dalam dirinya sendiri bahwa dia mesti benar-benar berubah dan tidak boleh melakukan hal-hal yang lebih gila seperti yang dia lakukan atau ekstrim seperti yang dia lakukan di tahun-tahun lalu. Karena memang dengan bertambahnya usia ya pasti kan secara umum tubuh itu kan nggak sekuat waktu dia umur 21 sampai 25 tahun gitu. Jadi dia memang harus sadar diri di tahun-tahun ke depan, nggak hanya mengikuti emosinya dan mengikuti ambisinya yang terlalu tinggi, membatasi, sehingga kalau saya lihat sih udah cukup ada seperti itu, dibuktikan dengan dia akhirnya nggak memaksa untuk turun di Jerez. Karena turun di Jerez ini kan udah race home hitungannya ya, race kandangnya dia sendiri, terus habis itu dia kenal, dia suka sama tracknya, fansnya banyak, harusnya kalau misalkan dia ngikutin itu dia akan tetap balap. Cuman akhirnya dia mengikuti apa yang dikatakan oleh tiga apa namanya, bisa dibilang tiga dokter ya, tiga dokter berbeda, bahwa dia harus stay untuk recovery-nya minimal 2 pekan lagi, yaitu pasnya nanti di Lemong baru bisa. Itu pun harus dicek lagi sih. Iya, ada medical check up juga ya. Atau mungkin pada saat itu ditelepon sama kakeknya, nggak boleh turun balapan. Akhirnya dia nurut, oke, dia tidak bakalan nurut gitu ya. Nah, tapi ngomongin lagi Marc Marquez nih ya, GP Mania ya, kan pasti kalau ngomongin gaya balap itu udah karakter ya, Kang Taufik ya, udah kayaknya susah gitu. Terus ada isu juga yang bilang kalau kayaknya Marquez ini akan pensiun di usia 31 gitu ya, karena kalau kata keluarganya aja, udahlah kamu kan uangnya udah banyak, ngapain balap lagi, udahlah stop gitu kan, udah cari pacar aja yang bener gitu, terus udah berkeluarga gitu. Terus sekarang kalau ngelihat cedera yang dia alami gitu ya, yang dimana kalau dari tahun 2020 absennya udah banyak banget Marc Marquez gitu ya. Mungkin nggak nih Kang Taufik, seorang Marc Marquez ini akan pensiun dini? Dia akan pensiun dini kalau dia pikir bahwa cedera yang hadir di tubuhnya itu menghalangi dia untuk bisa hadir maksimal di balapan. Pasti itu. Sama seperti apa yang dikatakan Marc Marquez ke kakeknya kan. Ketika tolong dong, udah pensiun aja kan. Marc Marquez bilang sekali ini aja. Saya cobaan sekali ini aja, kalau misalkan sekali ini tidak berhasil saya akan pensiun. Sama, artinya kalau misalkan kejadian nanti memang benar-benar menurut dokter itu memang udah nggak bisa dilanjutkan lagi, saya yakin sih Marc Marquez akan mengambil keputusan tersebut. Jadi cuman kita tunggu nih. Karena sekarang kalau misalkan ditanya sekarang belum. Pertanyaannya memang dia masih ada beberapa potensi dia untuk balapan ke depan sih. Terutama kalau misalkan dia mendapatkan motor yang istilahnya yang lebih mudah untuk dikendarai. Tidak seperti Honda sekarang yang butuh memang fisik banget untuk bisa mengendarai. Tapi tulang ibu jarinya itu udah rusak kan, dan itu kan sangat berpengaruh ketika pengereman kan, harusnya ya. Itu namanya fraktur di metatarkal di bagian sini ya, di bagian jadi jempol atau ibu jari itu di bagian ketemu dengan telapaknya. Jadi itu tuh bentuknya tuh kayak tulang rawan gitu kalau kita biasanya ke tulang rawan, dan di situ tuh hadir patah. Tapi bukan, kalau patah itu biasanya kan tulang yang panjang, karena tulangnya kecil. Patahnya itu dalam bentuk pecahan jadinya. Dan kalau dalam bentuk pecahan, itu fiksasinya itu nggak bisa menggunakan plate, nggak bisa pakai plat. Gimana orang kecil banget, plat apaan yang kecil bisa kayak gitu nyambung-nyambungin, nggak ada kan. Hanya bisa dibaut-baut aja kan. Nah, permasalahannya ketika dia paksa ya, dan dia paksa sebelum 6 pekan. Jadi semua dokter sepakat untuk cedera seperti itu recovery-nya itu minimal 6 pekan. Di bawah itu kayak misalkan 4 pekan kemarin di Jerez, itu belum nyambung lah artinya patahannya tersebut. Dan permasalahannya bukan pada saat dia ngerem atau pada saat dia ngegas, tapi pada saat ngerem namun dia mendapatkan kayak G-force kan ya, G-force di belakang, karena pengereman itu pasti G-force. Dan itu kalau misalkan bisa lebih dari 1 G, itu akan berpotensi akan merusak kembali proses recovery yang ada di bagian jempol ibu jari. Dasar ya, hitungannya dasar jadi jempol.
ini denger ceritanya aja linu ya, apa gitu kayak. Wah, apalagi kalau denger cerita dia bagaimana dia muter humerus 30 derajat. Aduh. Jadi humerusnya kan yang terakhir kan itu diputar 30 derajat. Ini nonton di film dokumenternya aja, aku skip loh Kang Taufik karena linu banget ngeliatnya ketika dia putar-putar bahunya gitu ya. Dia pernah lihat kan di mana dia satunya agak ke belakang di sini segini. Nih lihat nih, dia cuma mau memberitahukan kepada kalau nggak salah itu dia ngobrol sama Alexis Espargaro kan. Gimana keadaannya? Coba nih silakan lihat sendiri. Nih satu gini kan, satu ke tangannya gini, satu lagi udah ke belakang. Jadi ini nggak sinkron atau nggak simetris. Artinya apa? Yang ini tuh terlalu keputar ke belakang sehingga saya harus ngebalikin. Sehingga humerusnya harus diputar, dibuka lagi, diputar 30 derajat, dibenerin, ditutup lagi. Get well soon deh buat kayaknya gampang ya buka tutup. Iya, dia udah biasa. Kalau kita mah kena sayatan dikit aja udah nangis gitu ya. Berarti kapan nih Marc Marquez bisa kembali 100%? 100% saya nggak tahu ya. Dia sendiri bilang waktu kemarin di preskon ya. Lemang sendiri nggak yakin 100%. Dia sendiri nggak yakin di Lemang nanti 100%. Dia siap. Ya apalagi kita gitu kan. Cuman kalau menurut saya kalau misalkan dia mau mengikuti saran-saran dokter untuk melakukan recovery-nya, mungkin di paruh kedua ya. Jadi setelah summer break nanti baru deh dia siap untuk jauh lebih full ngegeber motornya. Iya sih. Kalau untuk fansnya Marc Marquez nih mendingan jangan nge-push dia buat balapan dulu ya kalau pengen dia balik 100%. Ekspektasinya jangan tinggi-tinggi lah. Betul. Jangan ekspektasi terlalu tinggi, udah tunggu aja biar dia fit lagi 100% supaya pas balap dia bisa ke depan gitu, bisa dapat podium. Habis summer break lah, sekitar bulan Agustus lah. Ya sabar lah, masih 3-4 bulanan lagi ya, masih bisa. Tapi jangan lupa, kita seorang pembalap atau seorang olahragawan pada umumnya, itu memang memiliki waktu recovery itu memang cenderung lebih cepat. Ya kan? Cenderung lebih cepat hampir semua, fisiknya dan segala macam, kebiasaan dia untuk olahraga, segala macam. Itu menurut dokter memang mereka memiliki daya recovery yang rata-rata umum lebih cepat dibandingkan orang biasa. Iyalah, Marquez waktu masih di jeep tangannya aja dia masih bisa nge-gym, masih bisa narik-narik apalah itu ya, keren banget emang. Nah, jadi kalau ngomongin soal pensiun dininya Marc Marquez, ya negatifnya kita nggak bisa nontonin dia lagi ya. Tapi positifnya mungkin untuk Marc Marquez, ya udah tenang aja, orang kekayaan dia udah gila banget. Ini dicatat nih sama tim dari podcast MotoGP ya, kekayaan Marquez nih, wah luar biasa. Luar biasa ya. Laporan dari Quattro ya, Marquez ini punya kekayaan asetnya aja tuh sekitar kalau dirupiahkan 1,3 triliun. GP Mania itu baru aset. Oke, tenang, masih banyak. Datanya banyak ya. Sebagai catatan nih, kontrak sekarang Marquez sama Honda itu per musimnya dibayar 205,6 miliar per musim. Ya, berapa euro itu? Berapa euro? Sekitar 12,5 juta euro. 12,5. Oke, itu baru 2 ya. Masih ada penghasilan Marquez lagi, tenang. Ini ada bonus uang juga dari Honda sebesar 23 miliar kalau dia dapat gelar juara dunia. Setiap tahun berarti itu ya? Setiap tahun kalau dapat gelar juara dunia. Dan dia juga dapat bonus 9,4 miliar untuk setiap partisipasinya dalam sebuah balapan. Cuma ikut balap doang? Balap doang, berarti partisipasi doang ya. Kalau dia DNF juga tetap partisipasi, tetap dikasih 9,4 miliar atau 570.450 euro. Enak ya jadi Marc Marquez ya. Terus dia juga kan menjadi beberapa brand ambassador ya. Red Bull, Estrella Galicia. Endorse lah ya. Alliance, Samsung, dan juga Tissot. Dan totalnya dari sponsor-sponsor ini kira-kira ya 658 miliar. Wow. Itu dari sponsornya. Yang semua nempel di badan-badan dia itu. Gak terasa sih karena masuk ke rekening ya. Betul. Tapi biasanya kalau dari sponsor tuh masuk ke tim juga kan, Kang? Ya, masuk juga sih. Masuk juga ke banyak tim, ya, tergantung persyarat pada saat perjanjiannya. Oke. Belum selesai Kang Taufik ya, masih ada. Jadi ternyata Marc ini punya aset rumah mewah senilai 164,5 miliar rupiah. Yang bentuknya kita udah lihat ya. Yang di Madrid. Yang di Madrid. Yang selalu ada di film dokumenter itu yang selalu di-shoot ya. 10 juta euro atau 164,5 miliar. Saya kira ini tuh kontrak, enggak ya? Bukan dong, bukan. Mas saya pikir tadi kos-kosan, karena gede banget. Gede banget rumahnya ya. Dan itu dia tinggali berdua sama Alex Marquez ya. Berarti uang Alex Marquez kemana kalau dia nebeng sama kakaknya ya? Iya, benar-benar. Itu segitu uangnya. Kalau dihitung ya GP Mania hitung sendiri nih. Banyak lah ini. Triliunan. Memang
nggak terasa karena semua masuknya rekening ya. Betul. Paling apa sih yang dia jajan? Makanan sehat semua gitu kan, sayur. Cuman yang menarik dia tuh nggak kelihatan kayak yang superstar gitu, kayak misalkan keluar pakai mobil mewah segala macam, nggak pernah ada beritanya tuh. Bahkan kalau kita lihat kan selama ini yang sering pakai pesawat pribadi bahkan Alex Espargaro ya. Iya. Kalau Marc Marquez tuh kayaknya bahkan pakai ekonomi mungkin kalau pakai pesawat nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga sih. Tapi saya pikir memang, tapi dalam beberapa dokumenter saya juga tetap melihat sih Marc Marquez tetap menyewa kapal pribadi, pesawat pribadi untuk bisa hadir, terutama untuk beberapa race di Eropa. Nah, itu cepat artinya, terus habis itu terutama ketika pada saat dia recovery cedera jadi nggak, itu butuh privacy ya untuk bisa ada momennya. Dan lebih irit ya, karena kan berdua sama adanya. Jadi mereka PT-PT tuh. Oh gitu ya. Marc Marquez sama Alex Marquez bayarnya berdua, ya kan? Sama bapaknya juga tuh yang selalu hadir gitu Julia Marquez. Betul, Julia Marquez. Nah, kemarin sempat heboh juga nih Kang Taufik ya. Jadi ada bio Instagramnya Marc Marquez yang ada tulisannya berubah dari HRC MotoGP Rider sekarang jadi MotoGP Rider Repsol Honda Team. Ini ada sesuatu nggak di balik itu kira-kira? Kalau saya lihat sih, apakah ada sesuatu yang dalam artian berubah dari perjanjian antara Marc Marquez dengan Honda? Saya pikir enggak. Kenapa? Karena memang kontrak antara Marc Marquez sebagai pembalap yang dikontrak langsung oleh HRC itu berakhir di akhir musim 2024 nanti. Artinya secara umum saya memperkirakan hal itu hanya untuk melihat bahwa Marc Marquez ingin nulisnya seperti apa sih? Dia ingin menuliskan sesuatu yang lebih umum, bahwa dia seorang pembalap MotoGP, bukan pembalap MotoGP. Ini juga HRC MotoGP Rider itu kayak yang pembalap MotoGP-nya HRC. Gitu ya. Aneh sih kalau menurut saya sih, memang secara umum memang ya udah pembalap MotoGP aja memang lebih mantep gitu ya kalau lihatnya dibandingkan pembalap MotoGP HRC. Agak sedikit dikotomisasi gitu. Ada pembatasan, tapi kalau cuma memang dengan menghadirkan kayak gitu aja memang bisa jadi orang heboh sih. Kenapa? Karena HRC-nya hilang. Karena Marc Marquez sih, balik lagi karena Marc Marquez gitu. Karena ada nama HRC-nya hilang gitu ya. Ya mudah-mudahan sih kayak gitu sih. Kalau menurut saya sih nggak ada urusannya. Status kontraknya masih tetap sama. Dia Atau mungkin karena memang kontraknya udah mau habis di tahun depan, which is di 2024, Marc Marquez ini pengen sedikit demi sedikit menghilangkan Honda dalam dirinya. Berarti artinya Laras memperkirakan dia pindah ya? Kayaknya sih iya deh Kang Taufik, karena ada gosip-gosip yang bilang kalau kayaknya setelah kontraknya selesai dengan Honda, dia akan pindah ke KTM. Gitu ya. Ya secara umum yang menarik adalah kalau kita balik dulu ya ketika Dani Pedrosa pertama kali menjadi test ridernya KTM, Marc Marquez pernah bilang kalau Pedrosa bisa membuat KTM bagus, dia mau pindah. Beneran ada. Saya pernah bikin artikelnya ke KTM dulu ya, berapa tahun yang lalu, sebelum pandemi itu. Ke KTM dia pernah bilang seperti itu. Ya udah fix kalau gitu. Mungkin ada hubungannya dengan itu. Cuman kan terakhir kita lihat bahwa memang secara struktur KTM itu memang sekarang padat banget. Dari apa namanya, bisa dilihat seatnya tuh bisa dibilang nggak kosong bahkan sampai beberapa tahun ke depan. KTM merupakan salah satu pabrikan yang well prepared banget kalau masalah talenta. Artinya kita bisa lihat mereka mulai untuk mencari talenta itu mulai dari Red Bull Rookies Cup, bahkan di bawahnya Moto3 itu. Dari Red Bull Rookies Cup yang jago-jagonya mereka tarik ke tim Moto3 mereka. Bisa bayangin dari bawah diperes dapat yang bagus. Jadi talenta awal tuh bingung pabrikan-pabrikan dapatnya dari mana. Langsung masuk Moto3. Dan sekarang squad Moto3 mereka kuat kan. Moto3 naik ke Moto2 mereka juga punya tim KTM semua. Terus dari situ di atasnya sendiri sekarang kita udah bisa lihat Jack Miller yang hitungannya masih mungkin dalam 2-3 tahun ke depan dan umurnya lebih muda dari Marc Marquez loh. Brad Binder juga kan umurnya masih lebih muda dari Marc Marquez. Terus di kemungkinan baru mungkin ada di gas. Ya kan, di situ ada Pol Espargaro dan Augusto Fernandez. Kalau Augusto Fernandez masih muda, mungkin Pol Espargaro yang mungkin diganti. Tapi kan itu kan tim satelit. Walaupun memang KTM selalu bersikeras bahwa gas-gas bukan satelit, tapi gas-gas adalah pabrikan. Tapi tetap statusnya di Dorna dia adalah tim satelit. Mungkin ke situ sih. Tapi kalau menurut saya kalau memang kedepannya KTM ini bagus, Marc Marquez kayaknya
oke-oke aja sih dengan KTM sih. Iya pastinya dong. Kalau nggak ada kursi masa iya sih buat Marc Marquez nggak ada kursi satu. Dan kalau misalkan menurut saya sih dia akan membuang egonya sebagai pembalap yang memperoleh 8 gelar ya Grand Prix, 6 kali Grand Prix MotoGP dengan nggak apa-apa deh. Ke depan kalau misalkan saya hanya bisa balap di tim satelit, oke. Valentino Rossi juga kan dulu. Iya, benar. Iya, artinya kan kalau sekarang kan orang berpikir, wah masa sih Marc Marquez mau ke tim satelit gitu kan. Ke depan kan masih agak bingung kan, agak susah orang berpikir. Kalau misalkan Marc Marquez pindah ke tim satelit, misal pindah ke Gracie ini mau. Karena kan dengan statusnya Marc Marquez yang istilahnya superstar kalau di MotoGP. Tapi ke depan kalau saya pikir kalau misalkan hal itu bisa membawa jadi juara dunia lagi, ya why not? Kenapa enggak gitu ya. Nah kalau Marquez pindah, berarti kan kursi Repsol Honda kosong nih. Kira-kira yang menggantikan siapa? Kalau isu ini balik lagi ya. Isu yang beredar di luar sana, rumor-rumornya. Udah ada 5 calon nama yang mau menggantikan. Baru denger saya nih. Baru denger saya nih. Baru denger juga nih aku nih. Jadi 5 nama yang mungkin akan menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda itu ada Alex Espargaro. Yang kayaknya tuh sekarang lagi betah ya sama Aprilia-nya justru ya. Terus ada Alex Rins yang juga udah nyetel sama motornya, sekarang CR Honda. Terus ada Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Fabio Quartararo. Wow, ngeri juga sih kalau lihat eskalasi kayak begitu ya. Iya. Kalau Fabio mungkin nggak? Karena kan iya kan. Iya, tetap kalau saya lihat memang secara potensi ya 5 pembalap yang Laras sebutkan tuh punya potensi untuk bisa menggantikan Marc Marquez. Cuma masalahnya mereka juga harus berpikir bahwa motor yang akan mereka hadapi itu bukan motor yang gampang. Betul. Luar biasa. Ini udah Marquez banget motornya soalnya kan. Iya kan. Sekarang kan motor yang akan mereka hadapi bukan motor yang gampang ke depan. Dan kalau untuk Alex Espargaro saya pikir mungkin terlalu tua ya. Mungkin terlalu tua. Mungkin agak sedikit bisa jadi 4 tuh tinggal tuh ya secara umum. Mungkin kalau beberapa kayaknya enggak ya. Enea sampai tahun depan kan sampai 2024 juga masih mungkin. Tapi tergantung eskalasi apa yang terjadi di sepanjang sisa 2023 dan 2024 nanti. Apakah Ducati juga sudah punya calon-calon lain yang bisa menggantikan dia? Itu akan panjang sih. Kalau menurut saya sih memang agak terlalu dini untuk membicarakan kalau Marc Marquez pindah dari Honda. Karena saya berpikiran bahwa belum sampai situ sih. Belum sampai situ. Dia akan lihat dulu kondisi fisiknya sampai di Le Mans, sampai di setelah Le Mans dan juga di paruh kedua musim 2023 baru kita akan bisa lihat nanti arah yang lebih jelas kira-kira Marc Marquez di 2024 atau pasca 2024 itu mau kemana. Gitu. Kang Taufik menyebutkan kalau motor Marquez di Repsol Honda bukan motor yang mudah. Kita bisa lihat Joan Mir. Joan Mir. Sejauh ini yang kita bisa lihat Joan Mir DNF lagi. Itu ada hubungannya dengan motor yang dia pakai? Bener, dan bahkan satu statement yang cukup menarik dari Joan Mir di Jerez ini adalah akhirnya dia bilang bahwa dia nggak nikmatin. Benar-benar. Kalau di sebelum-sebelumnya dia mungkin masih sedikit masih sedikit agak sabar ya, susah untuk naikin Honda RC213V. Namun di Jerez ini dia bilang dia benar-benar asli, nggak nikmatin banget. Dari praktis jatuh terus, sprint jatuh, main race jatuh. Memang ada sedikit berbeda sih. Jadi gini, kalau kita tilik Joan Mir dari awal itu sebenarnya adalah talenta yang memang disiapkan untuk ke Repsol Honda. Dulu ya, sebelum dia diambil sama Suzuki. Itu ceritanya memang dia mau dimasukkan ke LCR dulu, sebelum dia. Cuman akhirnya itu kisahnya tuh menarik banget. Davide Brivio yang sekarang di Formula 1 itu berbicara langsung ke Joan Mir bahwa dia nggak usah deh ke Honda gini-gini. Terus kita siap untuk ambil Anda ke Suzuki. Anda akan mendapatkan motor factory, pabrikan, support nomor 1 dan segala macam. Dan akhirnya dengan embel-embel motor pabrikan, akhirnya Joan Mir akhirnya pindah ke Suzuki. Tapi ke Suzuki. Walaupun memang sebenarnya di bawah secara umum Joan Mir itu memang dari awal itu memang di set up buat Repsol Honda. Karena memang gaya balapnya agresif. Jadi waktu di Suzuki sendiri sih harusnya dia tuh memang agak sedikit kurang nggak pas dengan Suzuki. Kenapa gaya balap dia agresif. Sementara motor-motor inline 4 itu cenderung harus bawanya itu lebih sedikit kalem. Lebih sedikit kalem. Kayak misalnya Fabio Quartararo atau Valentino Rossi gitu, agak sedikit kalem. Cuman kalau motornya agresif, orangnya dengan memiliki karakter agresif itu kurang pas.
awalnya memang diperkirakan dia akan klop atau klik dengan RC213V, namun ternyata kita lihat di sampai 4 seri pertama 2023 belum perform ya? Belum perform. Iya. Bukan karena dari inline 4 dia pindah ke V4? Itu juga, dia artinya udah cukup lama di inline 4. Muscle memory, kalau saya bilang kalau di balapan atau di olahraga apapun, ini namanya muscle memory. Jadi otot itu punya memori, di mana dia harus nge-handling motor, dan kalau motornya itu punya karakteristik yang berbeda, dia harus reset dulu tuh memori dari muscle-muscle tersebut untuk bisa klop dengan motor dengan karakter baru seperti V4. V4 dan inline 4 benar-benar completely different banget, beda banget. Kayak misalkan cara beloknya, kalau inline 4 itu lebih ke curve gitu ya. Kalau V4 lebih ke huruf V, di mana dia ketemu apex, terus mindahin ban belakang, terus kebut dengan akselerasi. Kalau inline 4 kan benar-benar belok gitu. Kalau V4 nggak belok. Nikung pindahin ban belakang, puterin ban belakang, istilahnya kayak gitu, puterin ban belakang, lalu keluar dari tikungan dengan akselerasi tinggi. Kayak lebih kaku gitu ya? Iya, kaku. Jadi hampir V4 beloknya kayak huruf V. Kalau V4 itu, puterin ban belakang, kebut pakai akselerasi. Tapi kalau inline 4, swap, nyapu gitu ya, nyapu banget. Makanya disitulah perbedaannya. Ya muscle memory ya mungkin menurut saya. Muscle memory selama mungkin 4 tahun ya terakhir ya. 4 tahun dengan Suzuki, muscle memory udah terbentuk banget. Ya berapa lama lagi kira-kira John Mir bisa? Ya macam-macam orang ya. Artinya kayak misalkan kita bilang kayak contohnya paling dekat adalah Maverick Vinales kan. Maverick Vinales kan adalah orang yang pindahan dari inline 4, dari Yamaha M1 bertahun-tahun semenjak awal, dan bahkan dulu awalnya bahkan di Suzuki. Sama-sama inline 4 baru dia pindah Aprilia yang V4. Di tahun pertama kan nggak perform, dia butuh harus mereset semua muscle memorinya, dan terutama di mindset otaknya, bagaimana caranya untuk membawa motor-motor V4, nggak gampang. Terus ada lagi kayak Jorge Lorenzo, bagaimana Jorge Lorenzo harus bisa mantep di Ducati, kan akhirnya walaupun dapat ya Lorenzo untuk dapat kliknya di Ducati, itu panjang banget perjalanan Jorge Lorenzo. Jadi 2023 biarkanlah John Mir untuk adaptasi dulu ya. Kalau menurut saya sih John Mir tidak harus terlalu ngedrop seperti itu ya. Dia mungkin ngedrop karena juara dunia biasa bagus, tapi tiba-tiba jatuh mulu dan finish belasan. Itu secara mental memang berpengaruh buat orang yang nggak kuat. Teman, kalau menurut saya adalah biarinin dulu. Kalau menurut saya John Mir kita lihat sambil dia mempelajari, kita lihat nanti 2024. Iya. So far kalau sejauh ini kalau John Mir belum nonaktif Instagram sih masih aman ya, Kang Taufik. Biasanya kan kalau yang ngedrop gitu hilang gitu Instagram. Itu kayak siapa ya di tahun lalu gitu. Nah, sebelum kita pamitan nih Kang Taufik ya, Laras pengen nanya satu hal aja dulu ya. Kan rame tuh kemarin Valentino Rossi jadi brand ambasadornya Yamaha. Menarik. Jadi dari The Doctor jadi brand ambassador Yamaha gitu ya. Kita bakal ngelihat banyak iklan lagi nih barengan Valentino Rossi mungkin. Pasti. Ini bakal ada hubungannya nggak nih kira-kira sama VR46 ke depannya kira-kira? Saya pas melihat Valentino Rossi ya didaulat menjadi brand ambassador resmi yang Yamaha bukan Yamaha Factory Racing lagi. Jadi Yamaha secara keseluruhan brand, ya, secara brand Yamaha Jepang itu cukup menarik gitu ya. Saya langsung berpikir, wah ternyata omongan dari Presiden FIM Jorge Viergas itu nggak kaleng-kaleng ya bahwa VR46 bakalan pindah ke Yamaha ya. Artinya dia memang dari awal udah tahu gitu ya, visioner banget ya gitu, Jorge Viergas kayak gitu ya. Atau emang direncanain? Ya mungkin ada seperti itu ya, walaupun memang sebelum ini kita bisa mendapatkan ada sedikit perlawanan dari Bezzecchi yang bilang kalau misalkan VR46 jadi pindah ke Yamaha, mungkin dia akan tetap di Ducati aja deh gitu kan. Dia udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Iya, kalau melihat dari performa motor secara umum memang ya jelas lah Ducati memang adalah paket motor terbaik sekarang di 2023 ini. Bisa kita lihat dari komplain-komplainnya rider-ridernya ya, Fabio Quartararo dan juga Franco Morbidelli. Dan kita bisa lihat dari tes kemarin di Jerez, nggak ada yang diubah dari Ducati. Kalau yang lain kan ubah banyak tuh, mereka enggak, fine tuning aja. Yang dikerjain hanya suspensi segala macam. Yamaha lumayan banyak loh ya. Banyak juga, ada fairing baru kalau Yamaha kan. Sasis juga bahkan diubah. Sasis juga baru. Di lain KTM bahkan sasis berubah. Yang nggak banyak berubah itu cuma Ducati sama Aprilia. Dan itu menunjukkan bahwa mereka udah benar-benar paket yang udah siap.
Itu dia ya, kita bisa lihat dari hasil tes kemarin yang dibilang sama Kang Taufik, semuanya cuman tinggal ngoprek-ngoprek dikit, sementara Yamaha tuh masih struggling ya dengan Honda juga. Honda dan Yamaha. KTM. Itu di klasemen juga Honda tuh masih di bawah juga ya Kang Taufik ya. Ya mungkin kita bisa lihat nantilah di Jerez seperti apa. Di Lemang. Di Lemang seperti apa. Kira-kira 2 minggu lagi ya kita bisa nonton gitu, dan karena masih jauh juga, karena ini mungkin mandatori ya. Laras pengen nanya sama Kang Taufik nih, perkiraan aja nanti kira-kira podium 1, jangan podium 1, 2 deh, 3 deh, susah, juaranya deh. Wah, juaranya. Buat di Le Mans deh. Sprint race sama main race. KTM. Wah, luar biasa. Udah pede sekarang sama KTM ya. KTM nih. KTM, siapapun. Karena biasa Lemang suhunya lebih rendah. Dan di sini tuh biasanya grip motor itu kan jadi lebih bagus. Dan ini bisa jadi KTM. Karena saya bilang tadi, kalau misalkan mereka sudah dapat setup base di Jerez, ini bisa jadi referensi bahwa mereka akan punya potensi bagus di sirkuit-sirkuit yang lain. Terutama di sirkuit Eropa. Patokannya nih Jerez ya memang. Memang seperti itu. Oke, Laras juga pegang KTM deh kalau gitu. Karena dari tes aja kayaknya tuh udah jago banget KTM gitu ya. Oke lah, kalau gitu Kang Taufik terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi nextnya sekalian kita preview Lemang seperti apa ya. Dan kira-kira nanti apa lagi nih yang lagi rame-rame. Kayak sekarang nih Marc Marquez gitu, kita bahas Marc Marquez. Nextnya kita bakal bahas apa, makanya jangan lupa di subscribe YouTube-nya Trans7 Motorsport ya. Kalau gitu Laras Tahira dan juga Kang Taufik dari TMC Blog, kita berdua pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.